Yang pertama, banyak orang yang buang bangkai tikus di jalan. Wallahu alam siapa yang mengajari seperti ini. Dan budaya ini kita jumpai di masyarakat kita. Sehingga mereka berpikir bangkai itu ketika dibuang di tengah jalan, kemudian nanti ditabrak oleh kendaraan, akan menjadi tipis, lalu lama-lama akan kering, lalu hilang. Sebenarnya bukan hilang, tapi dia bisa jadi menyebarkan virus di mana-mana. Dan edukasi semacam ini masih cukup lemah di masyarakat kita. Apa bedanya dengan orang buang kotoran dengan orang buang bangkai tikus di tengah jalan? Dan Nabi SAW telah ingatkan bahwa perbuatan semacam ini adalah perbuatan yang terkutuk. Hal yang sama ketika ada orang yang buang sampah di pinggir jalan. Dia tidak tertib ketika buang sampah. Mungkin malam hari jam 2 dia naruh sekresek sampah, lalu dia tinggalkan. Dia biarkan orang lain yang menikmati sampah itu, sementara dia terbebas darinya. La haula wala quwata illa billah. Yang tentu saja ini adalah perbuatan jahat dan layak untuk didoakan keburukan. Walaupun bisa jadi yang bersangkutan sudah hilang, tapi ingat, doa orang bisa saja melekat pada dirinya dimanapun dia berada. Hal yang sama juga terjadi pada mereka yang ketika berkendara namun tidak menghargai suasana di masyarakat, menggunakan motor dengan suara yang sangat keras. Dia tidak menghormati ruang dengar masyarakat. Coba dia perhatikan, andaikan dia diminta untuk mendengarkan itu di dekat telinganya, dia tidak akan mau dan tidak akan bersedia. Tapi dengan gayanya dan sombongnya orang semacam ini, dia malah ngegas dan mengeluarkan suara yang sangat tidak enak untuk didengar. Siapapun sepakat, suara ini sangat tidak enak didengar. Siapapun sepakat, sekencang apapun suara itu lebih tidak enak lagi. Tapi dia menikmatinya dan menyakiti hati banyak orang. Boleh nggak Pak didoakan keburukan? Diperbolehkan, sesuai dengan tingkatan kejahatannya. Hal yang sama juga terjadi pada orang yang merokok ketika dia berkendara. Tidakkah dia perhatikan bahasanya itu bisa berbahaya bagi orang yang berada di belakangnya? Beberapa cerita yang sampai ke saya, sampai ada yang masuk ke mata, sehingga membuat orang yang berkendara di belakangnya mengalami resiko bahaya. Ketika itu masuk ke mata, apa yang bisa Anda pikirkan? Tapi dia tidak merasa bahwasanya itu sebagai hal yang beresiko bagi yang lain. Kita dukung upaya pemerintah untuk mengurangi semua resiko kecelakaan di jalan. Saya bacakan sebagian di antara undang-undang yang berlaku, dan inilah yang untuk kita dukung. Pemerintah membuat undang-undang ini sejalan dengan syariat Islam. Dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 tahun 2019 tentang pelindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dalam belait ini terdapat satu pasal 6 huruf C yang berbunyi, pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor. Kita dukung seperti ini karena mereka penjahat sebenarnya. Kejahatannya di mana? Melakukan perbuatan yang berisiko bagi yang lain. Mungkin kena pakaian orang, dia sudah bablas, tapi orang yang berada di belakangnya barangkali tidak bisa untuk mengejar. Mungkin kena mata orang lain, dia sudah hilang, orang ini kecelakaan, dan seterusnya.